Karena kalau dibilang deaf, tuli itu mereka memiliki budaya, mereka memiliki bahasa, jadi mereka merasa lebih percaya diri. Oh, oke. Terima kasih banyak. Ini juga edukasi buat kita ya, Sobat Ambiar. Ternyata bahwa teman tuli lebih suka disebut sebagai teman tuli daripada tunarungu. Karena kalau tunarungu mereka menganggap bahwa itu seperti ada kerusakan dalam organ. Padahal kalau tuli itu udah gift, pemberian dari Tuhan. Memang mereka terlahir dengan tidak diberi informasi bunyi. Selama ini kita berpikir bahwa memang betul ya tunarungu, kita berasumsi berpikir bahwa lebih sopan. Tuli mereka lebih menginginkan dipanggil teman tuli ya. Padahal terbalik. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Dewi sudah mengedukasi kita semua di sini. Ingat, panggilnya teman tuli ya. So, jadi 2 dari 4 anaknya Dewi adalah 4. Almarhumah Giska, kemudian itu tuli, lalu Rama mendengar, ketiga Surya tuli, keempat Muhammad Raya dengar. Baik. Untuk Dewi, masih ingat almarhumah Giska Putri anak pertama lahir di tanggal berapa? 12 Agustus tahun 1982. Bentar lagi dong ya Mama. Ya, kalau ada berarti usianya 41 tahun. 12 Agustus nanti. Jadi ketika 41 tahun yang lalu melahirkan Giska Putri, anak pertama. Secara normal. Di bulan atau tahun keberapa menyadari bahwa something special about her, sesuatu yang spesial dari Giska Putri? Di tahun Giska usia 2 tahun. Di usia 2 tahun, menjelang 3 tahun, dan itu masih ada penyangkalan. Masih coba masih ini terlambat. Speech delay gitu ya? Ya, terlambat. Karena kan di usia mulai 3 tahun kita suka ngelemparin sesuatu di belakang dia. Dan dia noleh. Nah, itu membuat kita cuma telat lagi. Meski akhirnya ini untuk para ibu-ibu yang punya anak yang dianggap telat, tetap harus waspada, karena kalau kita lempar sesuatu barang di belakang anak itu, ternyata itu getaran. Mereka peka sekali terhadap getaran. Jadi getaran yang kita lempar kan pasti ada. Memang secara desibel tidak, tapi getaran itu mereka peka. Anak-anak tuli terhadap getaran peka. Jadi dia noleh karena getaran, bukan karena mendengar. Baik. Itu yang kadang membuat kita jadi terlena gitu. Akhirnya di tahun usia 4 tahun baru saya ke dokter, tahun 86 itu. Atas saran dari almarhumah Ibu Rima Melati, untuk berkonsultasi juga dengan ada guru namanya Ibu Nani, semoga beliau masih sehat sekarang, ada di yayasannya Ibu Nasution. Saya masih ingat sekali, saya ke sana suruh mencari informasi, dan Pak Johanudin, suami istri dengan Bu Nani itu yang mengajarkan speech terapi. Sampai usia Giska itu 7 tahun. 7 tahun, masanya dia sekolah, dan saya tetap menyekolahkan ke TK di dekat rumah. Terus karena Giska sudah mulai bagus, dan saya juga ikut mengajar di rumah, masuklah dia ke sekolah paling dekat rumah, SD negeri. Dan dia bisa mengikuti pembelajaran. Selama 2 tahun, jadi 7, 8, 9. Umur 9 tahun dia bilang, saya tidak mau lagi sekolah di situ. Karena teman-teman saya tidak mengerti saya bicara apa. Jadi dia bisa membaca bibir lawan bicaranya, tapi teman-temannya tidak paham. Karena Giska belum sempurna bicaranya dan dianggap aneh. Oleh teman-temannya ya, Ma. Ya, akhirnya saya bawa dia keliling ke semua SLB yang ada di Jakarta. Dan dia memilihkan pilihannya ke salah satu SLB yang ada di Kebonjeruk dengan alasan sederhana. WC-nya bersih. Simpel ya, tapi detail ternyata ya. Ya. Oke, sampai akhirnya menyadari dan mengetahui bahwa putri tercinta saat itu adalah Tuli ya. Iya. Apa dalam pikiran seorang Dewi ketika baik ternyata Tuli? Umur saya waktu itu
Jadi saya menikah itu 81 Juni, Giska lahir Agustus 82. Umur saya baru 20 tahun melahirkan Giska, 21 tahun. Jadi kebayang begitu dikasih tahu bahwa Giska tidak bisa mendengar, pasti bingung dan sekaligus itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bayangkan, berarti selama ini saya nyanyiin kalau Nina Bobokan itu dia nggak pernah denger gitu. Kan semua orang tua. Ada perasaan itu Oh ya. iya, saya penyanyi pasti dong menyanyikan Iya, anak kalau betul. Nina Bobo apa kayak lagu apa gitu.